Baik, selamat siang. Selamat ketemu lagi dalam mata kuliah Teknik Digital. Hari ini saya akan membahas perkembangan proyeknya ya, yang kemarin sudah saya tugaskan. Mungkin nanti bisa dilaporkan mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, terus ada kendala apa, silakan dilaporkan ya. Jadi perlu saya garis bawahi ya, untuk nanti waktu Anda merakit, ya, merakit itu kan Anda lihatnya di Proteus. Ya. Di Proteus itu belum ada power supply-nya ya, untuk gambar IC-nya. Power supply sama ground-nya belum ada. Jadi nanti tolong ditambahkan itu ya, ditambahkan jalur power supply-nya. Kalau 4026 nanti dicek apakah di pin 16 PCC-nya ya, power supply-nya ke 16, ground-nya di 8, supaya nanti dicek ya. Jadi kalau kamu ngikuti Proteus saja nggak bisa itu. Nggak bisa apa namanya, nggak bisa jalan nanti, karena power supply-nya belum ada di Proteus. Halo, coba didengerin ya, bagi kelompok masing-masing. Nanti waktu merakit, itu diperhatikan. Kalau kamu ngikuti skema di Proteus, itu masih ada kekurangan sumber daya, yaitu tegangan positif dan negatif ya, ground sama kalau pakai 4026 namanya VDD, kalau pakai SC 74192 namanya VCC. Ya. Itu di Proteus belum ada, nanti ditambahkan saja di skemanya itu dipakai tangan gitu, ditulis pakai ballpoint ya. Kamu cetak, terus kamu tambahi pin 16 berhubungan dengan power supply, baterai plus. Pin 8-nya dengan baterai min. Yaitu yang perlu diperhatikan yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang cara bacanya IC ya. Cara baca IC mungkin apa namanya sudah ada mengerti ya. Jadi yang pertama dilihat adalah ada tekoan ya, tekoan di ujung IC itu biasanya ada tekoan. Ya, coba yang sudah belajar komponen dilihat IC-nya ya. Biasanya lagi ya mudeng secepat mudeng apa? Coba jangan ngomong sendiri, Mas. Ya, Wisnu jangan ngomong. Jadi untuk IC-nya itu perlu diperhatikan ya. Itu ada titik bulat atau ini, ada cowekan biasanya. Coba yang perhatikan ini saya kasih tunjukkan ya. Ini kelihatan enggak ini? Bisa dilihat enggak? Jadi kalau seperti ini ya, ada cowekan ini, itu menandakan ya di sini ini ada lingkaran, terus ada cowekannya ini. Nah, ini itu nanti ngitungnya berarti yang sebelah sana itu nomor 1 ya. 2, 3 casurnya melingkar berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi ada tandanya itu, atau seperti ini kalau yang ini di ujung sini nih. Ini di ujung sini ya, ini ada ini. Tekoannya itu yang penting. Anda harus bisa mengidentifikasi tekoan itu. Ya. Nanti lihat di internet, yang kemarin saya kasih itu videonya itu ada cara bacanya ya, nanti dilihat. Kemudian IC jangan langsung disolder ya, pakai soket. Ya, dipakai soket seperti ini. Jadi ini dipasangnya pakai soket ini. IC-nya tidak langsung, bisa lihat ya soketnya itu. Jangan lupa beli soketnya ini. Di bawah IC ini. Jadi ini yang disolder bukan kaki IC-nya tapi soketnya. Paham ya? Jadi Anda harus beli soket IC-nya itu. Yang disolder itu anunya apa namanya? Kaki soketnya supaya IC-nya nggak rusak kalau disolder langsung bisa rusak. Kemudian cara menyolder kemarin juga sudah saya kasih itu ya, videonya nanti dilihat. Jadi intinya ya waktu menyolder itu timahnya itu jangan langsung kena ujung soldernya. Jadi kalau itu kaki komponen,
ujung soldernya ditempelkan di kaki komponennya itu yang dekat PCB stripnya itu dipanasi dulu, kemudian timahnya didorong ke situ. Intinya timahnya itu jangan langsung kena ujung solder. Jadi dia kena ujung soldernya kena kaki komponen, kemudian dikasih timah ya, terus nanti diangkat cepat gitu. Ya, yang saya berikan tadi pagi ya, kayak tadi pagi kelihatannya ya, itu ada solderan yang baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa. Kalau solderannya permukaannya seperti bola gitu, jendol-jendol itu jelek gitu. Yang bagus itu seperti gunung, ya seperti gunung itu. Itu kencang itu solderannya. Nah, untuk memotong kaki komponen bisa digunakan gunting kuku. Ya, gunting kuku. Di dalam petunjuk itu yang saya berikan sudah ada, nanti dilihat ya YouTube-nya itu. Oke ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk untuk penyolderan itu kabelnya semua di bawah ya, usahakan di bawah pakai kabel yang kecil. Ya, kabel yang kecil itu seperti ini. Seperti ini saya kasih contoh. Kabelnya kabel kecil. Bentar. Ini ada kabel yang khusus untuk jumper itu ya, jumper di bawah ini. Jadi kabelnya itu kecil sekali nih, lihat. Nah ini. Ini kabelnya kecil sekali nih. Ini namanya wrapping wire ini. Satu gulung gini harganya 6.500. Jadi ini kecil sekali. Kamu di toko biasanya nggak dapat ini. Jarang yang jual ini. Tapi coba ditanyakan aja di Mataram nanti ada enggak. Kalau udah ada di Tokopedia atau Bukalapak ada. Namanya wrapping wire. Nanti saya kasih anunya ya, link untuk Topetnya atau Bukalapaknya ya. Ini enak ini. Jadi ini tidak usah kamu kupas kabelnya ini, langsung kamu panasi, ya terus langsung ditumpuki dengan timah itu nanti langsung nempel, baru dipotong. Tapi kalau kamu pakai kabel yang agak besar, itu kurang bagus nanti. Karena ada serabutnya itu ya. Ada serabutnya. Atau kamu bisa pakai kabel itu. Halo, kabel untuk jaringan komputer. UTP itu, UTP kabel UTP tahu ya. Kabel jaringan komputer yang abu-abu itu isinya 7 atau 8 itu. Itu kabelnya dalamnya tembaga, satu ler tembaga gitu. Itu bagus, cuma nanti dibersihin dulu, dibuka sedikit ya, dibersihin pakai cutter supaya timahnya mau nempel di situ. Jadi sebelum disolderkan dikasih timah dulu itu kabelnya yang, kalau pakai UTP ya, kabel UTP itu harus disolder dulu. Divertin namanya, supaya mudah untuk nyoldernya. Tapi kalau kamu pakai kabel yang wrapping ini langsung bisa disolder. Ini kecil sekali ya, diameternya kecil sekali. Hampir seperti benang jahit ini. Ini kecil sekali. Ya, nanti warnanya juga macam-macam ya. Ada yang warna putih seperti ini. Ya, ada yang warna hitam. Bisa minta. Harganya satu gulung ini 6.500, ini 5 meter. Jadi Anda perlu beli yang merah untuk power supply. Kemudian hitam itu biasanya untuk ground ya. Jadi nanti kalau hubungan ke ground lebih baik pakai hitam. Terus kalau yang lain-lainnya jalurnya bisa pakai putih gitu. Atau kuning silakan. Ya supaya mudah untuk mencarinya nanti kalau ada kesalahan itu sebaiknya yang warna merah ini dihubungkan dengan baterai plus ya, power supply plus ini. Paham ya? Nih. Yang hitam untuk ground. Terus yang putih atau kuning atau yang lain warna untuk hubungan ke lain-lain selain ke power supply dan ground. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk solder ya, kalau Anda belum punya solder yang dipakai itu sebaiknya antara 25 sampai 30 watt. Ya, karena kalau sampai 40 watt itu nanti terlalu panas, nanti bisa mengelupas itu. PCB stripnya itu bisa melupas. Ya, 30
25 sampai 30. Umumnya 30 yang dijual. Dan kalau beli jangan yang murah sekali ya. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada 15.000. Jangan beli itu. Itu jelek sekali karena itu ujungnya hanya tembaga saja. Karena ini solder kan dipakai jangka panjang. Jadi seperti investasi. Beli yang harga 30, 40 gitu. Ya. Pokoknya jangan murah sekali. Nanti murah sekali itu sebentar dipakai dia terus gosong gitu ya. Gosong terus selalu harus membersihin itu. Jadi nggak praktis. Nempelnya susah nanti. Jadi kalau permukaannya karena hangus gitu ya, itu nanti timannya nggak mau nempel. Dia tidak menyalurkan panas dengan baik. Ya itu yang perlu saya garis bawahi. Kemudian ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Yang penting-penting itu ya. Terus nanti kalau Anda kesulitan, Anda bisa kontak saya ya. Saya biasanya hari Kamis itu piket di kampus, jadi Anda bisa bawa, bisa tunjukkan. Nggak usah semua orang lah. Ya, ketua kelompoknya sama wakilnya atau yang bisa menjelaskan. Ya, nanti saya bantu untuk kalau ada kesalahan, ada apa, silakan ditanyakan. Kemudian satu lagi, yang penting itu sebetulnya punya multimeter ya. Multimeter itu juga harganya sekitar 50-60. Jangan beli yang terlalu murah. Itu juga untuk investasi jangka panjang. Supaya bisa untuk digunakan di lain waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari saya dulu ya. Nanti saya mau tanya untuk kelompok-kelompoknya itu masih ada kesulitan tidak dalam mendapatkan komponen itu. Nanti silakan disampaikan atau ditanyakan kalau masih bingung. Ya silakan, siapa dulu? Kelompok 1 siapa? Tuanya. Siapa dulu ya, terserah mau tanya silakan. Dedi Chandra dulu coba. Dedi ada kesulitan apa? Barangnya di mana barangnya? Apa? Ya. Ada kesulitan apa kamu? Dalam pembuatannya apa yang masih jadi kendala maksud saya? Karena ini harus diselesaikan ya. Apa yang jadi kendala silakan ditanyakan. Komponennya sudah lengkap belum itu? Sudah beli semua belum komponennya? Belum. Oh, kenapa kok belum? Kan tokonya buka itu. Belinya di Jalan Mataram. Jalan Mataram. Kamu tahu enggak? Kartini tahu? Perempatan Kartini. Jalan Mataram kan satu arah. Kalau dari arah Stekom sini nanti kan ada Milo itu maju sedikit kan ada perempatan yang ada pos polisinya itu. Yang ada Kodak itu loh. Kan masuk belok kanan Jalan Mataram tahu itu. Siapa yang tahu Jalan Mataram? Itu loh Ndra yang waktu itu Ndra semata satu Ndra beli bahan-bahan Ndra. Gimana? Udah pernah Pak. Udah pernah? Udah pernah Pak. Oh iya, waktu semester 1. Waktu Pak Pur ya, mungkin sudah pernah ya beli di sana. Iya Pak, waktu Pak Pur. Ya, oke. Coba jadi Chandra dulu coba. Ini dimatikan Mas mic-nya yang lain. Tolong yang lain dimatikan dulu ya, oke. Coba Dedi, kamu kelompok berapa itu? Teman-temanmu sudah tahu tempatnya itu? Kelompok 1, Pak. Ya, itu nanti tokonya namanya toko maju ya atau toko suara gembira itu berdekatan. Ya, itu ada gang ke kiri, itu antara gang itu dekat bank apa itu namanya? Mandiri. Di Mataram itu dekat Bank Mandiri, sebelahnya Mandiri persis ya. Nanti itu toko maju, kalau maju sedikit nanti ada gang. Pas gang itu pojokan itu ada suara gembira. Langsung bisa tahu itu lampu-lampunya kan bisa jelas. Ada lampu-lampu loh, jual lampu-lampu LED yang berwarna-warni itu Anda bisa cari di situ. Oh, lampu LED-nya. Ya,
Enggak, maksudnya tokonya itu loh. Yang jual kelap-kelip lampu itu toko elektronik loh. Jangan keliru toko Iya. listrik. Udah Ya. pernah masuk, Pak. Nanti tanya temannya kalau nggak tahu. Iya. Segera beli loh ya. Nanti di Iya, Pak. itu. Jadi sama datasheet-nya jangan lupa di-download. Datasheet-nya sudah download belum? Datasheet-nya di download belum sih, Pak? Download di internet ya. Jadi caranya download itu ya di internet, tulis aja datasheet IC misalnya 4026 gitu. Nah, nanti keluarnya PDF. Itu perlu kita mengetahui fungsi kaki-kakinya itu loh. Paham ya? Bisa tahu fungsi kaki-kakinya itu supaya tahu. Jadi pin berapa yang power supply-nya, pin apa itu bisa nanti diurutkan dari situ. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Dede Chandra? Itu Enggak ada, Pak. dibagi tugas, Mas. Dibagi Iya, Pak. tugas. Jangan kamu borong sama kamu semua, tapi dibagi tugas. Ada yang download datasheet, ada yang beli komponen, terus ada yang menyiapkan bom dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Siapa ya kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Silakan. Halo. Halo. Ya, Dedi matikan dulu, Dedi. Kelompok Iya, 2. Pak. Kelompok 2. Halo. Ya, kelompok 2 Nur Ainis ya. Halo. Ya. Gimana, Mas? Halo. Ya, dengar suaramu. Apa yang jadi kendala? Sudah beli komponennya belum? Komponennya belum. Ini Proteusnya kan yang yang saya ajukan itu bentuknya livewire. Ini lagi buat Proteusnya belum selesai, belum nyala. Oh, kamu jangan pakai livewire. Itu Iya. Ini protesnya untuk lagi mencoba. Kalau mau pakai livewire itu nanti itu kan salah satunya untuk buat PCB. Kamu mau buat PCB apa pakai PCB strip? Saya anjurkan pakai PCB strip saja biar mudah. Karena kalau nanti kamu belum tahu prosesnya untuk untuk pembuatan PCB yang pakai chemical itu nanti bingung. Ini karena waktunya tidak cukup, jadi saya arahkan saja ke pakai PCB metrik semua saja. Kecuali yang sudah pernah buat PCB sendiri, ya itu silakan. Karena nanti kalau enggak, nanti kelamaan, Mas. Kalau ada kesalahan jalur dan sebagainya, nanti harus buat lagi dan seterusnya kelamaan. Jadi yang pertama, dibeli komponennya dulu. Ya. Kemudian protesnya harus sudah berfungsi, sudah bekerja ya. Ya, ini lagi saya tanyain sama Yusafat, teman. Ya, itu harus dibagi tugas dengan saja. Iya. Yusafat mana Yusafat? Nggak bisa join katanya. Bisa, sekarang bisa. Bentar, sedang. Nah ini. Yusafat mana? Yusafat sudah ada ini. Ya. Oh iya. Mana Yusafat? Belum. Coba itu ya Mas, jangan tunggu menunggu gitu loh. Jadi kamu buat tahapannya dulu apa proses dicoba harus sudah oke, nanti dikomunikasikan teman yang lain. Terus langkah berikutnya apa? Itu bisa paralel. Karena rangkaiannya kan sudah fix ya. Tinggal membeli komponennya saja. Yosafat, coba Yosafat ngomong nih. Halo Yosafat. Mic-nya dihidupkan Yosafat. Ini orangnya masuk tapi nggak aktif. Coba mic-nya dihidupkan dulu. Mic-nya dihidupkan Yosafat. Oh, nggak aktif tuh. Ya coba Wisnu, coba nanti dibagi tugas ya. Jadi itu ditagih kalau belum jadi gitu kan repot, nggak bisa lanjutin. Ya, tolong di itu. Terus apa lagi? Ada kendala apa lagi, Wisnu? Muhammad Nur Ainis. Ayo. Nur Ainis dulu. Ini yang 2
teman yang dua nggak ada kabar, Pak. Gimana? Geser sedikit Mas, posisinya geser Mas. Nggak dengar. Geser Mas. Atau ditulis di chat situ boleh juga. Ini yang Kamu geser. kemarin yang Nggak dengar itu. Suaranya nggak dengar. Coba geser posisinya sedikit Mas. Mungkin posisinya pengaruh. Suaramu udah didengar. halo. Ya, dengar sekarang. Halo. Ya, oke. Gimana? Ini yang dua teman nggak bisa diajak komunikasi, Pak. Nggak ada respon. Gimana itu? Mereka di luar kota atau Ya itu nggak ada. Nggak, mereka itu Kayaknya pulang kampung, Pak. orang mana? Kayaknya pulang kampung. Ya, dari mana dia? Dari Orang Papua. Iya, kayaknya Papua. namanya siapa nanti dia Mas? Di WA ke saya Ini ya. aja nggak ada. Ya namanya siapa? Tolong kasih saya dikasih nomor WA-nya. Halo. Itu temanmu namanya siapa? Iya. Saya dikasih nomor WA-nya ya. Halo. Nanti saya hubungi. Nanti saya kontaknya mereka. Tolong di WA-kan ke saya ya. Iya. Iya. Temanmu itu Siap. loh yang nggak kooperatif itu siapa namanya? Ya oke. Iya, Sementara siap. kamu bisa nganu Mas beli komponen dulu atau bagaimana? Pokoknya jangan nunggu ya. Kalau mereka nggak aktif ya nanti mereka. Tahu nggak ada sini, Pak. Kamu di Semarang kamu beli komponen dulu aja. Rangkaiannya kan sudah ada ACC ya. Nanti tinggal apa namanya? Tinggal dikomunikasikan sama saya. Iya, oke. Kalau mereka nggak aktif ya nanti nilainya nggak jelek sekali ya atau nggak keluar. Oke, berikutnya saudara kelompok. Ini 2 kelompok saja ya, apa 3 kelompok? 2. Si tadi Wisnu Wiraditama itu kelompok berapa? Wisnu? Kelompok 1, Pak. Ya, kamu tolong itu bantu beli komponennya ya. Tahu tempatnya toh? Saya pulang kampung, Pak. Kampungmu di? Sama. Saya Rembang, Pak. Waduh. Harus pilih. Yang kelompokmu yang di Semarang siapa? Ami Prasena, Pak. Sama Chandra. Ya, Mi Prasena sama Chandra ya. Coba nanti kamu support toh ya. Kamu bantu-bantu itu loh, coba kan Proteusnya, download datasheet tuh, yang di Semarang biar beli komponennya dulu. Iya, Pak. Wah, kalau demikian susah juga ya nanti. Oke, yang ini berarti kelompok 2 hanya Yuga kelompok berapa Yuga? Halo Yuga. Mana Yuga? 1 dia, Pak. 1. 1, Pak. Yusafat 1. Yusafat. Itu yang di Semarang juga di Semarang, Pak. Siapa? Juga di Semarang juga. Juga kelompok 1 ya? Iya. Nah, coba kelompok Dia 1. di Semarang, Pak. Ya, kelompok 1 direalisasi dulu. Kelompok 2 itu Mas apa tadi Wisnu beli komponen di Rembang ada enggak? Saya kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1 ya. Yang Nurainin tadi ya, Nurainin. Iya. Ya Nurainin kalau nanti temanmu nggak ada, nanti kamu konsultasi sama saya saja, langsung saya bimbing. Kamu datang ke kampus nanti hari Kamis, saya kasih tahu langsung aja. Yang 2 orang kalau nggak aktif ya nggak bisa. Saya apa Pak? Lagi di luar kota, nggak di Semarang. Kamu di mana? Datang. Pulang kampung. Repot ya. Wah. Di Batang nggak ada toko komponen ya? Di Batang nggak ada, orang Batang aja kalau beli komponen di Semarang. Kamu nggak bisa ke Semarang ya?
Ya itu Nggak jadi boleh katanya lockdown. Semarang sih belum. Yang sudah lockdown itu Tegal. Ya. Ya coba gimana Oh. nih caranya ya. Semarang masih boleh. Nanti saya hubungi Yusafat coba. Yusafat kayaknya di Semarang. Ya, dia di Semarang. Udah di Semarang kemana dia? Pulang kampung kan Kalimantan saja. Oh iya. Yusafat kelompok berapa? Kelompok 2 juga? Kelompok 2. Ya. Sama Aidin ya. Ya. Iya. Yusafat Iya. ini kok nggak aktif toh ini? Yusafat. Ini nongol Ya. tapi nggak aktif, ini gimana nih? Ya, jadi gini aja ya. Pokoknya yang proyeknya bisa dikerjakan. Nanti yang kelompok 2, kalau nggak bisa nanti datang aja ke kampus, saya bantu untuk membuatnya itu. Kalau ada kesulitan, itu kan harus ada orang yang ke kampus. Ya, Oke. paham. Yang penting beli komponennya dulu, dirakit. Kalau nggak bisa ngerakit, nanti saya ajari langsung. Saya di kampus tiap hari Kamis ya, Kamis. Seharian saya di kampus. Soalnya pagi kalau kosong, kalau sore malam ada kelas. Tapi juga bisa datang. Terserah waktunya itu ya. Kalau siang saya istirahat. Ya. Itu terus jadi gini ya, tolong yang perlu dibuat, yang bisa dilakukan sekarang itu ya, yang luar kota itu dicoba dulu dengan apa namanya, Proteus ya. Proteusnya harus jalan. Kemudian yang kedua, datasheet-nya di-download. Ya. Ketika nanti beli komponen, bisa titip temannya sebetulnya. Dikasih bomnya kemarin tuh loh. Itu ada lengkap tuh, cetak, untuk dikirimi filenya. Dah, suruh belikan itu aja. Kasihkan tokonya aja, pahamin. Ya. Nanti tinggal silakan Anda bagaimana caranya minta tolong yang ada di Semarang. Nah, nanti kalau sudah dapat komponennya, mau diambil atau mau apa, terserah bagaimana caranya dikirimkan atau diambil, itu bisa minta tolong ya. Ini keadaannya seperti ini memang kurang mendukung ya. Tapi ya kita coba semaksimal mungkin. Intinya saya akan menghargai nanti orang yang berusaha ya. Kalau yang pasif ya, saya nilainya kasih nilai jelek. Yang ikut kuliah ya itu saya hargai juga absensinya, terus saya hargai ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Kalau yang sudah dapat kuliah cuman absen di YouTube saja ya nanti beda. Misalnya ini yang ikut nih sekarang ada berapa ini? Ada 5 orang, 6 orang ya. Ya nanti saya catat dulu. Nanti kalau yang absen di YouTube, saya ini kan saya nanti upload jam 1, nanti saya upload ke mana? Jam 12-an ya, mungkin saya upload ke YouTube. Nanti absensi lagi di sana. Ya jadi ini kalau nggak ada kerjasama, ya nggak bisa jadi loh. Tolong gimana caranya diatasi ya. Ini kita dituntut kreativitasnya untuk bisa apa namanya, untuk realisasi itu. Karena kalau seperti ini semua di luar kota juga jadi kendala, jadi masalah. Saya minta masing-masing itu untuk merealisasi. Ya. Diusahakan harus jadi. Kalau enggak jadi datang ke kampus nanti saya bantu. Paham ya? Ya pengennya itu Anda dapat pengalaman, pengetahuan tentang ini gitu, tentang proyek ini. Kalau ini sudah bisa, nanti mata kuliah lain yang ada proyeknya itu bisa, kamu sudah paham, sudah pernah gitu loh. Untuk buat yang lain nggak masalah. Intinya sudah mengalami itu loh. Itu yang penting ya. Penting tahu komponennya beli di mana, datasheet-nya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, caranya mencoba simulasi seperti apa, dan sebagainya. Kalau kamu sudah tahu itu nanti akan menolong kamu. Karena nanti di mata kuliah lain mungkin ada praktikum yang lain ya. Di microcontroller itu juga ada nanti praktikumnya itu. Tapi basicnya di digitalin. Ya begitu ya. Tolong nanti bisa
progress report-nya nanti di apa namanya hari Rabu ya, nanti dilaporkan lagi. Jadi silakan Anda komunikasi dengan kelompok Anda. Nanti yang nggak aktif, tolong saya dikasih WA supaya bisa saya kontak langsung mereka ya untuk ikut partisipasi ini. Ini ikut partisipasi kuliah ini kan ya nanti nggak bisa dapat nilai gitu. Terus untuk tugas-tugasnya sudah dikumpulkan semua ya, Dedi Chandra. Tugas 7, 8 sudah ya, yang terakhir 8. Nanti masih ada ada 2 simulasi lagi ya. Nanti akan saya sampaikan. Ya, tugas-tugasnya sudah semua ya. Kalau tidak mengumpulkan kamu mengingatkan saja fungsinya, Sandra. Yang tidak mengumpulkan suruh mengumpulkan. Kalau tidak bisa ngumpulin ya, tidak mengumpulkan ya tidak saya nilai itu. Ya, saya akan menilai berdasar aktivitas Anda. Ya, saya akan beri nilai yang murah nanti. Pokoknya yang ngumpulin saya kasih nilai 70 dulu. Yang tidak ngumpulin ya nilainya nggak ada. Nanti ngumpulin sudah betul sedikit ya bisa bisa dapat nilai yang lebih baik. Paham ya? Karena ini kondisinya seperti ini, saya tidak bisa minta Anda untuk seperti kuliah offline sebetulnya ya. Tapi ya yang sementara bisa dilakukan secara online ya harus dilakukan. Misalnya mengikuti perkuliahan, ngumpulin tugas ya itu harus diikuti. Terus tugas proyek ya aktivitasnya masing-masing itu harus juga diikuti supaya saya bisa menilai. Kalau nggak diikuti kan saya tidak bisa menilai nanti. Ada pertanyaan lagi tidak mungkin yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Tolong di Saudara Chandra, kamu bisa nanti lihat absensinya ya di sini. Kamu bisa lihat yang sudah hadir ini. Ada di ya, yang hadir ini. Ada Yosafat ini Samsuan sama Rizky. ya dicatat dulu nanti kasih saya. Ya. Terus nanti jangan lupa nanti jam 12 lebih seperempatan lah. YouTube-nya saya upload di Siakat ya untuk di presensi di sana. Jadi presensinya bisa bisa di Siakatnya itu ya. Pokoknya harus jadi hijau itu. Kalau jadi hijau berarti Anda sudah tercatat absen. Kalau tidak hijau berarti belum ya. Itu setelah diunggah nanti Anda buka lagi. Ada pertanyaan Anda kalau cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ya, saya ulangi lagi, yang penting nanti tiap masa kuliah akan saya tanyakan ya perkembangannya seperti apa. Jadi nanti tolong dikerjakan ya, Mas. Pokoknya jangan statis, jangan diam saja, tapi dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau ada kendala nanti boleh bisa tanya ke saya ya. Ya ini ya sobat nasi estet itu tidak bisa ngomong karena mic-nya rusak, gangguan. Tapi bisa dengar ya sobat. Tolong dicatat nanti tugasmu untuk kelompok 2 itu beli komponen. Kalau nggak jelas nanti tanyakan ke saya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau tidak ada lagi yang tanyakan, akan saya akhiri. Jadi tolong nanti hari Rabu saya tanyakan lagi nih ya. Sambil nanti saya saya berikan
kuliah teorinya pada hari Rabu. Yang kemarin belum selesai itu tentang flip-flop. Yang akan saya bahas nih, karena itu harus juga disampaikan. Masih ada 2 flip-flop dan counter yang harus saya sampaikan. Ya, saya kira kalau nggak ada hal lain yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu sampai sekian ya. Nggak ada tanya ya? Sudah cukup? Ya. Oke, baik. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semua, harus jaga kesehatan ya selalu. Jangan kumpul-kumpul, jangan ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran RT RW ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.